ketika Ustadz Asep mengatakan bahwa kita tahu jodoh kita dan ini harus dijalankan, datangnya dari keyakinan. Keyakinan itu datangnya dari mana, Pak Asep? Ya, hemat saya itulah yang menurut Rasulullah, fadfar bidatiddin. Pilih dengan pertimbangan agama dan memilih yang beragama. Jadi memilih yang beragama, pertimbangannya agama. Sedangkan esensi agama itu kan keyakinan. Jadi agama itu percuma kalau hanya jadi pengetahuan. Agama itu tidak memberikan makna dalam hidup kita kalau hanya sebatas yang kita ketahui. Tapi bagaimana pengetahuan itu turun ke hati menjadi satu keyakinan. Saat ngambil keputusan, konsep sederhananya lillah. Pemirsa, ketika kemudian Mbak Ita dengan yakin mengatakan, ya aku akan menikah denganmu, ya aku akan merawatmu ketika sakit, maka pernikahan itu berlangsung. Sang suami mengalami stroke 3 kali selama usia perjalanan pernikahan mereka 8 tahun 7 bulan. Benar gitu ya, Iya, Mbak Ita? betul, Ya? enggak sih. Keyakinan itu kemudian ketika dijawab kemudian meminta bukti dalam perjalanan pernikahan. Ternyata yang saya sampaikan bahwa saya akan merawat, saya akan mengurus kalau beliau sakit, itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi saya pikir memang ada keturunan. Ada, saya punya putri 1 orang. Satu-satunya putri. Satu-satunya putri. Sekarang 11 tahun. Udah kelas 6 SD. Dan ini lahir ketika berapa usia pernikahan? Oke, jadi waktu saya 2 kali hamil. Yang pertama kehamilan itu ternyata harus keguguran gitu. Karena ya pasti segala sesuatu kan ada ininya ya, ada hikmahnya. Ternyata untuk kami persiapkan kelahiran yang kedua. Jadi Syifa, putri saya namanya Syifa, itu lahir tahun 2001. Waktu itu saya usianya 35 tahun. Dan ini nama ini kami sengaja pilih karena Syifa. bagaimanapun Syifa gitu, dia jadi penawar buat kami berdua gitu. Dan alhamdulillah kami bertiga ini jadi satu tim yang kompak gitu ya. Kalau boleh tahu 3 kali stroke, kapan 3 itu kali stroke. Terjadi? Yang pertama kejadiannya bulan Oktober pas bom Bali. Saya masih ingat sekali 12 Oktober 2002. Itu suami saya mengalami stroke yang pertama. Kalau menurut diagnosis dari medis itu namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi mini stroke gitu. Terjadi penyumbatan pembuluh darah, tapi dalam waktu 10 menit itu bisa diatasi dan beliau sama sekali tidak ada gangguan secara fisik. Kemudian itu karena terjadinya karena tekanan darah yang meningkat begitu cepat begitu. 6 bulan kemudian stroke yang kedua itu progressive stroke. Jadi sempat dan itu penyumbatan pembuluh darah lagi, dan itu secara fisik memang diketahui beliau agak sulit untuk berjalan waktu itu. Kemudian diperiksakan, masuk UGD di satu rumah sakit, dokternya bilang bapak ini kena stroke lagi. Dan pada waktu itu ada kesulitan berjalan. Sulit berjalan dan ini tidak bisa memegang, tidak bisa motorik halusnya terganggu. Stroke pertama, stroke kedua. Kalau boleh dibilang kita ada dalam satu keadaan yang darurat. Maka ini ya Pak Asep, ini seperti bunyi sirene yang pertama. Kemudian yang kedua. Pernah ada nggak rasa ketakutan kemudian ini berlangsung berapa lama? Apakah mungkin seumur hidup saya? Apakah ada keinginan kemudian memutar punggung dan kemudian berlari pergi? Gitu ya Mbak. Alhamdulillah enggak seperti itu. Jadi niat saya seperti tadi Pak Asep sampaikan, memang segala sesuatu berawal dari niat. Jadi niat saya adalah memang membangun keluarga bersama seseorang yang dipilihkan, ditakdirkan oleh Allah untuk mendampingi saya gitu. Jadi waktu kemudian saya tahu stroke dan dokternya bilang, ibu, bapak harus tergantung obat seumur hidup. Saya tahu bahwa itu adalah perjalanan tersendiri di dalam kehidupan saya sebagai seorang istri dan ibu. Jadi memang pada saat itu saya bilang sama suami saya, ini jihad kita berdua, jihad kita sama-sama, satu keluarga. Karena pada waktu itu Syifa udah lahir ya? Syifa sudah lahir dan putri kami itu usianya 1 tahun 6 bulan ya waktu itu. Kemudian saya bilang bahwa
ya we're in this together. Ini kita semua sama-sama. Jadi kita hadapin sama-sama. Pak Asep, ketika banyak orang kemudian lari dari masalah, ya, banyak kemudian narasumber saya mengatakan syaratnya itu ya kemudian menerima ketentuan ilahi, kemudian berjuang untuk menjalani kehidupan. Tapi bagaimana itu bisa mungkin? Ada kuncinya. Kuncinya adalah setelah niat, setelah kemudian membangun keikhlasan, ada komitmen. Memegang teguh apa yang sudah dinyatakan bersama. Jadi kualitas seseorang itu sesungguhnya ditentukan oleh komitmen. Nah, komitmen ini sebetulnya disebut dalam Al-Quran. Namanya mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Nah, ini kan hanya diberlakukan dalam 3 kasus dalam Al-Quran itu. Yang pertama, komitmen seorang nabi dengan Allah. Bahwa seorang nabi, begitu diangkat nabi, apapun yang akan dihadapi, reaksi, respon dari umat, tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya. Inilah pemirsa, kemudian setelah 2 kali stroke, kemudian sang suami sembuh dan kehidupan terang mewarnai keluarga kecil Mbak Ita Azri. Tapi apakah badai akan kembali, dan bagaimana kemudian keluarga kecil ini meyakinkan atau memberitahu sang putri tercinta Syifa tentang apa yang mungkin akan terjadi pada kehidupan mereka kelak. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesudah ini kita akan kembali belajar Islam.